Shalom Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Terpujilah Allah yang sampai saat ini menyatakan kuasa-Nya melalui karya Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk bersekutu bersama dalam rumah Tuhan di sini. Minggu ini kita berada pada minggu ketiga setelah peristiwa Pentakosta. Dalam persekutuan ini, dengan hikmat Allah, mari kita nyatakan syukur dan puji-pujian atas segala berkat dan kemurahan-Nya. Dalam tuntunan tema menilai dengan hikmat Allah, mari kita menikmati perjumpaan dengan Allah dengan mengatakan mulia, mulia namanya. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, mulia, mulia namanya, kita nyanyikan. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Mazmur 92 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16 kita akan baca secara berbalasan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, lelah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sungguhnya musuh-Mu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng,
Aku dituangi dengan minyak baru, Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar. perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku, Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, Mereka yang ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Mazmur 99 ayat yang kedua kita nyanyikan. Layak bagimu hormat dan syukur, madang menderukan layak kudus, namamu besar hukummu benar. Kami memasyurkan hak yang Kau lakukan. Mari kita berdiri dan kita mendengarkan perintah mengasihi dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Perintah baru kuberi padamu. Perintah baru kuberi padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Silakan duduk. Saudara-saudara, Tuhan memberi perintah supaya kita senantiasa hidup memuliakan Dia. Namun, yang terjadi ialah kita hidup tidak memuliakan Dia. Seharusnya kita mengaminkan dan melakukan perintahnya. Namun yang terjadi ialah kita terlalu sering melanggar ketetapan Tuhan, yang berakibat renggangnya hubungan kita dengan Sang Pencipta. Mari dengan kesungguhan kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kami sering tidak menyenangkan Engkau,
Terlalu sering kami hidup dalam kenikmatan duniawi, sehingga membuat kami lupa melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Bila kurenung dosaku padamu, Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kita. Untuk itu dengarkanlah firman Tuhan dari dalam kitab Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. NKB 208 bait yang pertama sampai bait yang ketiga kita nyanyikan.
kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan yang kami boleh rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan yang asalnya daripadamu. Bapa di surga, dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, dan berkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan jujur dan adil untuk membantu pelayanan kami di jemaat kami di tempat ini. Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. NKB 213 baitnya yang ketiga kita nyanyikan. Kita akan menerima pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kita siapkan pembacaan firman Tuhan yang pertama dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Yang kedua dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Dan yang ketiga dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus menuntun kita di dalam doa. Kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kembali datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, bersama-sama hendak menikmati berkat Tuhan di dalam perayaan ibadah hari Minggu, baik kami yang telah memungkinkan untuk beribadah di gedung gereja, dan bagi kami yang beribadah di rumah masing-masing. Tibalah saatnya Tuhan hendak melawat kami melalui firman kebenaran-Mu yang akan menjadi makanan rohani kami. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, tolong kami supaya kami dapat mengerti, memaknai firman-Mu dengan benar, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari pertama Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih
seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang, mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinabat dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syamah lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Pelayanan untuk perdamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata demikian bagi pertimbangan kamu.
Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Kita mendengarkan Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu.
Kita akan merenungkan satu tema perenungan di minggu hari ini, yaitu menilai dengan hikmat Allah. Menilai dengan hikmat Allah, batu ditimbang situru kakina anna puang matua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak dapat dipungkiri, salah satu kebiasaan manusia ialah menilai sesuatu hanya dari tampilan luarnya saja. Apa yang dilihat oleh mata, itulah yang menjadi standar penilaian. Padahal belum tentu apa yang dilihat oleh mata kita baik, maka isinya pun juga baik. Jangan tertipu dengan penampilan luar. Kemasan boleh mantap, tetapi isi belum tentu. Begitu banyak orang tertipu oleh penampilan luar yang manis, ramah, cantik, gagah, tetapi ternyata hatinya kotor. Begitu banyak kepercayaan dan tugas diberikan kepada orang yang salah hanya karena melihat penampilan luarnya saja. Lalu bagaimana dengan penilaian Tuhan? Ternyata cara Tuhan menilai berbeda dengan cara manusia menilai. Tuhan tidak memandang paras atau rupa, sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia sering melihat yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Seperti bahan utama kita hari ini mengisahkan Saul yang ditolak Allah menjadi raja. Allah mengutus Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya yang telah dipilih Allah. Pilihan Allah didasarkan bukan pada paras atau perawakan, tetapi Allah melihat hatinya. Akhirnya Daud yang sebelumnya tidak diperhitungkan baik oleh saudara-saudaranya maupun oleh Saul, karena paras dan profesinya Daud, dia hanya seorang gembala kambing domba dan pemain kecapi. Ternyata Daud dapat melakukan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Daudlah yang dipilih sebagai pemimpin atas Israel. Seorang pemimpin yang dikehendaki Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Pertama-tama, bukan karena sosok penampilan lahirianya, seperti status sosialnya, pendidikannya, kekayaannya, pengalamannya, melainkan pada hatinya. Apakah ia takut akan Tuhan atau tidak? Ingat, kompetensi dan pengalaman seorang pemimpin itu memang sangat penting. Akan tetapi, karakter dan spiritualitasnya itu jauh lebih penting, jauh lebih utama.
Keunggulan Daud dari semua saudaranya adalah karakter dan spiritualitas Daud, sebab ia takut akan Tuhan. Karena itu dibutuhkan hikmat Allah untuk menilai seseorang atau sesuatu dengan bijaksana. Seperti Rasul Paulus yang berkata, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia." Idealnya ialah penampilan fisik sama baiknya dengan hatinya, kepribadiannya, komitmennya, dan spiritualitasnya. Pengurapan atas Daud sekaligus menjadi tanda bahwa Roh Allah ada di atasnya dan akan memimpin serta mengarahkan Daud dalam melaksanakan kepemimpinan sebagai raja, dan juga pertanda bahwa Allah memiliki otoritas yang mutlak atas pemerintahan Daud. Kepemimpinan dan pelayanan Yesus akan dikuasai oleh Roh Tuhan, menjadi contoh dan inspirasi bagaimana kita seharusnya memimpin dan mengajar dengan penuh hikmat dan kebenaran. Dalam pemerintahan, apakah pemerintah kita telah menjalankan pemerintahan berdasarkan perintah Tuhan? Lalu bagaimana dengan kepemimpinan dalam gereja? Bagaimana para pemimpin gereja menata pelayanan? Sudahkah kita menata pelayanan berdasarkan hikmat dari Allah? Ingat, Tuhan tidak melihat tampilan luar kita, tetapi Tuhan melihat hati. Karena itu, milikilah hati yang bersih dan takut kepada Tuhan, agar kita akan dimampukan untuk menilai dengan hikmat dari Allah. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah berbicara kepada kami semua yang hadir saat ini. Kami menyadari Tuhan, bahwa kami manusia terkadang hanya mementingkan tampilan luar saja. Namun, belum tentu apa yang dilihat baik oleh mata kami ternyata isinya pun juga baik. Terkadang kami menilai orang hanya dari luarnya saja. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami tidak melakukan penilaian menurut pikiran kami sendiri, tapi kami mau belajar menilai segala sesuatu dengan hikmat dari Allah. Selesai. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Pendeta.
datang menyembah di bait-Mu, tiada lain hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Ku datang menyembah di bait-Mu, tiada lain hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dalam perayaan ibadah hari Minggu. Baik kami yang beribadah di rumah masing-masing, pun bagi yang sudah memungkinkan untuk beribadah dalam gedung gereja. Kami telah dikenyangkan oleh firman kebenaran-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak menilai sesuatu hanya dari tampilan luarnya saja. Karena manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Karena itu ya Bapa, mampukanlah kami, supaya kami menilai sesuatu bukan berdasarkan ukuran kami manusia, tetapi dengan hikmat Allah. Bapa di sorga, kami mendoakan semua warga jemaat di dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, bagi yang sakit dalam kelemahan tubuh. Kami terus mendukung dalam doa Ibu Gorgonia, Ibu Rifka Mase, Bapak Matius Sayang, anak kekasih Satrio Ruba, Rafa, Saudara Martin Ambasalu, anak kekasih Sapriyadi Parinding, dan mungkin masih ada warga jemaat yang sampai hari ini mereka bergumul dengan sakit penyakitnya.
Datanglah Engkau sebagai dokter yang tiada kelihatan, menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami juga mendukung dalam doa Ibu kekasih mamanya Aran yang hari ini Tuhan akan menjalani operasi sesar untuk kelahiran bayinya yang kedua. Biarlah Tuhan yang akan menolong, memberi kekuatan supaya Ibu kekasih boleh menjalani operasi dengan baik. Dan di waktu yang Tuhan tentukan, Ibu kekasih boleh melahirkan dengan selamat, pun bayi yang dilahirkan dalam keadaan selamat dan sempurna. Terima kasih Bapa, kami mendoakan pelayanan kami sepanjang minggu ini. Engkau memberkati pelayanan perkunjungan majelis gereja dan ibadah di masing-masing OIG, sertai keluarga yang akan diberikan pelayanan, pun pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengangkat tanggung jawab pelayanan. Kami juga berdoa untuk semua warga jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati semua kaum bapa, berkati semua kaum ibu, berkati semua pemuda, pemudi, bahkan anak-anak di dalam masa muda mereka, dalam pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, pun yang sudah bekerja, dimanapun mereka bekerja, pun yang masih mencari pekerjaan, Tuhan tetap mengasihi mereka semua. Terima kasih Bapa, kami semua pelayan-pelayan-Mu di dalam jemaat ini, semua majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, bahkan pengurus OIG, Tuhan berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan kesetiaan untuk tetap setia menyatakan tanggung jawab pelayanan kami di hadapan Tuhan, sebagaimana janji kami di hadapan Tuhan untuk tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan, Engkau akan terus memakai kami secara luar biasa untuk memberitakan firman-Mu, menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dimanapun Tuhan sudah mengutus kami dan melayakkan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami terus mendoakan pandemi COVID-19 yang sampai hari ini Tuhan masih menjadi pergumulan dunia ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu melindungi semua warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga mereka semua aman, terjaga, terlindungi dalam naungan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sendirilah yang sanggup memulihkan dunia ini di waktu Tuhan dan bukan waktu kami manusia. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa-dosa kami, lalu sertailah kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, yang kami bawa kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Roh Kudus tetap teguh.
Saudara-saudara, pergilah kamu dalam damai sejahtera Allah. Serahkanlah hidupmu untuk dituntun oleh Allah dan yakinilah bahwa hikmat Allah jauh lebih berkuasa daripada hikmat manusia. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur doa Yabes akan kita nyanyikan bersama sebagai nyanyian penutup dalam ibadah kita saat ini. Demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.